A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita, melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita pada saat ini masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita senantiasa berterima kasih kepada Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara takwa. Apa itu takwa? Takwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW cara berdagang, ya, dari muda masa remajanya. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini juga masih melanjutkan tentang kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW pada pembelajaran pramuka kali ini. Alhamdulillah pada minggu lalu Ustaz sudah tugaskan untuk kalian melakukan iqomah dan azan, ya. Azan untuk yang ikhwan dan iqomah untuk yang ahwat, ya. Alhamdulillah, silakan anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya, tugas-tugas yang sudah diberikan sama Ustaz silakan dikerjakan, dicicil sedikit demi sedikit sehingga tidak menumpuk, ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ustaz masih akan menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW semasa remajanya melakukan profesi sebagai pedagang. Salah satunya yaitu berdagang kurma, ya. Contoh yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW itu berdagang kurma, ya. Rasulullah saat berdagang itu sangat jujur. Kurma yang baik dibilang baik, kurma yang jahat dibilang jahat, yang busuk dibilang busuk. Tak pernah Rasulullah SAW itu berbohong, apalagi berlaku curang, apalagi mengurangi timbangan. Rasulullah tidak pernah kayak gitu. Rasulullah itu adalah pedagang yang jujur, sehingga kejujurannya membawa berkah, ya. Kejujuran itu membawa berkah dan akhirnya Rasulullah merupakan orang yang paling sukses, pedagang yang sukses pada saat itu, ya. Karena sistem berdagangnya Rasulullah SAW berbeda dengan sistem berdagangnya orang lain, ya. Kalau orang lain yang dari Mekah ngambil barang-barang dari Mekah, ya, dijual ke negeri Syam, ya, negeri Syam. Kemudian pulang lagi ngambil dari Mekah lagi dijual ke negeri Syam. Kalau Rasulullah enggak kayak gitu. Kalau Rasulullah SAW ngambil barang dari Mekah kemudian dijual di Syam, ya. Kemudian di Syam ini dia cari barang-barang lagi yang tidak ada di Mekah, yang dibutuhkan di Mekah. Kemudian dibeli lagi barang-barang dari Syam, dibawa lagi ke Mekah, ya. Dibawa lagi ke Mekah, dijual lagi di Mekah. Begitu seterusnya, ya. Sehingga Rasulullah melakukan sistem perdagangan bolak-balik, ya, kayak gitu. Itulah sistem perdagangan Rasulullah sehingga dia merupakan pedagang yang sukses pada saat itu, ya. Rasulullah itu tidak pernah mengurangi timbangan. Rasulullah itu tidak pernah janji-janji yang berlebihan, misalnya buah ini bagus, akan tahan beberapa puluh hari, kayak gitu. Itu namanya janji-janji yang berlebihan, ya. Tentunya semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan suka demi suka rela, ya. Tidak ada paksaan dan terus diiringi dengan ijab kabul. Apa ijab kabulnya? Maksudnya saya ada serah terimanya, kayak gitu, ya, nak, ya. Itulah kita wajib mencontoh Rasulullah. Ustaz dari mana sih tahu kisah-kisah Rasul kayak gitu? Banyak buku, nak, ya. Buku
yang menceritakan kisah-kisah Nabi. Oleh karena itu wajiblah kita sebagai Nabi, sebagai manusia yang memuliakan Nabi, yang meneladani Nabi, kita juga harus mencontoh beliau ya. Dari buku-buku sejarah. Mengapa? Kalau tidak ada buku-buku sejarah, mungkin kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu tidak akan pernah sampai ke telinga kita. Oleh karena itu bagaimana pentingnya itu menulis, bagaimana pentingnya itu bacaan, ya. Karena membaca itu adalah kita dapat dari membaca itu kita mengetahui berbagai ilmu-ilmu pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu, ya. Itulah pentingnya menulis, itulah pentingnya membaca, karena buku adalah jendela dunia. Tapi karena buku juga, sehingga sejarah itu tidak akan terlupakan, ya. Karena bab buku-buku juga sejarah-sejarah yang terdahulu dapat kita nikmati, dapat nanti anak-anak cucu kita baca lagi, ya, kayak gitu. Karena kita kalau nyampaikannya mungkin ada yang lupa, ada yang apa. Tapi kalau insya Allah kalau kita disampaikan dengan cara ditulis, insya Allah akan awet kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk tugas pramuka kali ini, Ustadz pengennya kalian itu menulis, tak usah banyak, mau setengah halaman, ya, 1 lembar, 1 halaman boleh, keadaan di sekitar lingkungan kalian, baik itu dari segi keadaan sekitar kita, misalnya misalnya di sekitar tempat tinggal saya terdiri dari berbagai macam agama, ya, kayak gitu. Yang mayoritas adalah misalnya umat Islam, rata-rata pekerjaannya adalah sebagai pegawai negeri, misalnya kayak gitu. Diceritakan, ditulis, ya, ditulis atau diketik boleh, ditulis boleh. Kirimkan ke alamat kirimkan ke Google Classroom, kolom tugas, ya, kolom tugas, atau nanti kirim ke lewat Facebook Ustadz juga boleh, ya. Nanti Ustadz coba untuk mengirimkan tugasnya di Google Classroom dulu. Baik anak-anak yang Ustadz banggakan, demikian untuk pertemuan pramuka kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.